Cek. Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Juz Taman episode ke-139. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Yuho telah menggunakan api pembakar jiwa untuk menghilangkan segala permusuhan dalam hati Nangongwang kepadanya dan akhirnya kembali ke camp militer Kekaisaran Ryu setelah berubah wujud menjadi tetua ke-7 Sekte Roh Kudus alias Jiamian Doluo. Sampai di camp militer, Yuho langsung bertemu dengan Zhong Lingwu dan sempat hampir jantungan ketika ketua Sekte Roh Kudus itu memanggilnya kembali. Untungnya dalam rangka mengomel karena melihat kultivasi Jiamian yang tidak ada peningkatan dari tahun ke tahun. Namun ternyata Yuho belum boleh bersantai lebih dulu karena ketika Nangongwang berbuat baik dengan membawanya bertemu Tangya, gadis suci Sekte Roh Kudus itu justru menyatakan bahwa ada yang aneh dengan aura ke-7 ke Sekte Roh Kudus tersebut. Apakah Yuho malah akan ketahuan oleh Mbak Yaya? Gak usah lama-lama, langsung aja kita terobos. Kuy. Yuho dengan setitik kekhawatiran di hatinya langsung berbalik ketika mendengar panggilan Tangya dan langsung berpura-pura memohon pencerahan tentang perubahan aura macam apa yang gadis suci Sekte Roh Kudus itu rasakan darinya. Tangya begitu dingin ketika berkata bahwa dia juga tidak bisa menjelaskan, namun yang pasti aura tetua ke-7 Sekte Roh Kudus itu terasa lebih hangat dan familiar dibanding sebelumnya. Yuho hampir saja melonjak kegirangan ketika memahami bahwa Tangya masih mengingat auranya, sementara Jang Peng di sisi masih terus melemparkan tatapan tajam seolah ingin mengulitinya dengan pandangan. Yuho menenangkan diri dan berterima kasih atas perhatian Tangya sebelum kemudian menjelaskan bahwa tidak ada yang salah dengan kultivasinya. Yuho keluar dari tenda makan dengan ambisi yang lebih besar dibanding sebelumnya dan segera menggunakan deteksi spiritualnya untuk melihat dengan lebih jelas susunan tenda di camp militer ini. Dari penglihatan Yuho, tenda Tangya berada di tengah camp militer dan dikelilingi oleh tenda-tenda para petinggi Sekte Roh Kudus seperti Zhong Lingwu maupun para tetua pemuja. Untuk menyelamatkan Tangya, dia harus bisa memancing para singa itu keluar dari sarangnya dan bak pucuk dicinta ulang pun tiba. Nangongwang tergopoh menghampiri dirinya ketika berkata bahwa mereka menerima perintah Zhong Lingwu untuk melaksanakan patroli militer. Yang lebih menyenangkan, Nangongwang mengajaknya untuk berpatroli di formasi pemandu roh dan Yuho langsung berpikir bahwa lokasi itu merupakan tempat yang tepat untuk menciptakan kekacauan dalam rangka memancing para singa. Nangongwang menjelaskan bahwa Kop Master Pembimbing Roh Naga, Kaisar dan Cakar Teror memiliki permusuhan pribadi dengan Sekte Roh Kudus dan hampir tidak mungkin membiarkan mereka masuk untuk memeriksa. Daripada menimbulkan konflik yang tidak perlu, Nangongwang pun mengajak Yuho ke Korps militer yang sudah pasti menerima mereka, yaitu Kop Master Pembimbing Roh kedua yang dipimpin oleh Guno. Sesuai dengan penjelasan Nangongwang sebelumnya, Guno benar-benar menyambut mereka dengan penuh penghormatan dan tanpa pikir panjang langsung mempersilahkan dua tetua Sekte Roh Kudus itu untuk masuk ke dalam camp militer korps pimpinannya. Begitu memasuki camp militer, Yuho langsung dibuat terpana dengan kecanggihan alat pembimbing roh di sana, di mana seluruh alat pembimbing roh di camp militer kedua ini bahkan lebih canggih dibanding alat pembimbing roh kota Shrek. Sesuai dengan tujuan mereka datang kemari, Nangongwang juga turut memeriksa alat pembimbing roh yang ada di sekelilingnya dan menyampaikan pujian kepada Guonu karena alat pembimbing roh di camp militer kedua ini dikelola dengan sangat rapih dan teratur. Guonu masih bersikap sangat rendah diri ketika mengucapkan terima kasih atas pujian Nangongwang dan mengajak dua tetua untuk minum teh sebentar di tenda kediamannya. Nangongwang seperti menunjukkan gelagat agak ketika mendengar tawaran Guonu dan mengajak Yuho untuk membasahi tenggorokan mereka dengan teh yang tampak sangat mahal dan berkilauan di dalam tenda. Ya, kurang lebih sama lah ya kayak di negara kita, ajakan minum atau makan ini tidak lebih dari sekedar ajang suap menyuap karena Guonu sudah mempersiapkan gratifikasi pribadi demi mendapatkan penilaian bagus dari dua tetua.
Nah, berhubung Yuho emang lagi nyamar jadi jamian, dia pun berusaha untuk bertindak bejat dengan segera menghap seluruh segokan itu ke dalam alat pembimbing roh penyimpanan miliknya dan membuat buai Gwonu maupun Nangongwa hanya bisa tertawa getir menyaksikan tindakan serakah tersebut. Tertawa getir, tertawa karir atuh ya, kalian tahu kan tertawa karir teh kumaha. Yuho memuji tindakan pengertian Gwonu dan berjanji akan melaporkan kerja luar biasa Komandan Kop Militer kedua Kekaisaran Ryu tersebut kepada Jonglingwu. Dibayang-bayangi dengan kemewahan memimpin Kop Militer tangan pelindung Kekaisaran, Gwonu pun segera melupakan sejumlah besar harta berharga yang hilang begitu saja dan diliputi dengan kegembiraan luar biasa ketika mengantarkan kepergian dua tetua sekte Roh Kudus tanpa menyadari kalau Yuho baru saja meninggalkan jejak kekuatan spiritual di dalam tendanya. Begitu keluar dari tenda Gwonu, Nangongwang langsung dibuat terkejut ketika Yuho berkata bahwa dia telah berhasil meninggalkan jejak spiritual dan berjanji akan menyelamatkan Nangongwang ketika waktu kekacauan yang sedang dia rencanakan tiba nanti. Gwonu masih full senyum ketika mengantarkan Nangongwang dan Jiamian keluar dari camp militer, sementara di dalam tenda tubuh spiritual Yuho muncul dengan sebuah meriam artileri roh tetap tingkat 9 yang dahulu dia dapatkan dari aliansi Shisui sebagai hadiah telah memenangkan kompetisi master pembimbing roh bawah tanah. Benda ini pada dasarnya adalah sebuah bom raksasa dengan daya ledak luar biasa yang menyimpan lebih dari 1000 bom logam dan akan menciptakan kekacauan apabila bertemu dengan logam lainnya. Yuho meninggalkan meriam artileri di dalam tenda Gwonu dan meyakini setelah benda tersebut meledak, maka seluruh benteng perkasa ini akan berubah menjadi lautan magma. Tanpa menyadari apa yang Yuho lakukan, Gwonu menghela napasnya yang terasa begitu ringan sambil memikirkan kemewahan macam apa yang akan dia dapatkan apabila benar-benar diangkat menjadi komandan camp utama berkat rekomendasi dari dua tetua. Pemikiran itu membuat Gwonu kembali ke dalam camp militer dengan perasaan gembira sampai kemudian tiba-tiba saja insting bertahan hidupnya merasakan sesuatu yang berbahaya sedang mengintai camp militernya. Karena itulah tanpa pikir panjang Gwonu langsung mengeluarkan perintah siaga dan memerintahkan agar sistem pertahanan gabungan pembimbing roh segera diaktifkan. Perintah itu langsung dilaksanakan dan tanpa menunggu lama sebuah tabir pelindung menyelimuti camp militer kedua seolah mengisolasinya dari dunia luar. Sistem pertahanan diaktifkan dan Gwonu bergegas masuk ke tendanya berniat untuk menyelamatkan diri sembari memantau situasi. Tapi ternyata... Ternyata sumber dari perasaan tidak enak itu berasal dari dalam tenda komandan miliknya dan Gwonu tidak memiliki cukup waktu untuk memahami bahwa dia telah menggali kuburannya sendiri. Ledakan dahsyat menyebar dari tenda komandan dan tanpa menunggu lama langsung meluluh lantakan camp militer kedua Kekaisaran Ryu dari dalam. Seperti apa yang Yuho katakan dan sesuai dengan namanya, badai kehancuran yang Yuho tinggalkan benar-benar membuat benteng raksasa yang sebelumnya terlihat seperti tembok baja itu segera berubah menjadi lautan magma dan bahkan sekarang mulai menyebar ke camp-camp militer yang ada di sekitarnya. Kekacauan dahsyat yang entah dari mana datangnya ini membuat para pemimpin sekte Roh Kudus yang memang berlokasi di samping camp militer kedua keluar, tidak terkecuali Jonglingwu, para tetua pemuja dan juga Mbak Yaya. Jonglingwu bertanya-tanya dari mana asalnya ledakan dahsyat ini dan Minghai menjelaskan kalau skala ledakannya kemungkinan besar kekacauan ini dipicu oleh alat pembimbing roh level 9 yang membuat Zhongli semakin bertanya-tanya kenapa benda selevel itu bisa muncul di camp militer kedua. Namun Jonglingwu tidak bisa menginvestigasi keadaan lebih jauh karena beberapa saat kemudian muncul rombongan Kekaisaran Tianhun menyerang dan hal itu membuat marsekal tertinggi Kekaisaran
Kekaisaran Ryu alias Linghai mengundangnya untuk berdiskusi. Zhongliwu segera mengeluarkan perintah agar seluruh tetua pemuja ikut dengannya, sementara selain mereka akan diam di camp militer dan tidak diperbolehkan keluar tanpa perintah. Sepeninggalan Zhongliwu, Yuho mencalonkan diri untuk berjaga di tenda utama dan membuat abang-abangnya auto bingung memikirkan adik mereka ini kesambet apa sih? Nah, tujuan Yuho mencalonkan diri adalah memasang perisai spiritual di luar tenda utama karena sebentar lagi dia akan segera mengeksekusi operasi puncak dari seluruh rentetan rencananya dan menunda waktu reaksi Zhongliwu semaksimal mungkin. Baru setelah memasang perisai spiritual, Yuho pun membuka kembali gerbang neraka yang sudah dia pasang di dalam tenda Jiamian, sekaligus memberikan tanda kepada seluruh rekan-rekannya di dalam sana bahwa operasi resmi dimulai. Akhirnya gerbang neraka pun dibuka dan pada saat yang sama para tetua agung tidak terkecuali Nang Ngongwa dibuat terkejut karena turun salju di dalam camp militer. Namun sebelum menyadari dari mana sumber salju tersebut, tiba-tiba tiba-tiba saja tubuh Nang Ngongwang terpelanting dan menubruk tenda di depannya sebelum kemudian disusul dengan kemunculan bayangan burung hijau yang tidak lain dan tidak bukan adalah tetua Paviliun Dewa Laut Song Yunji. Yao Ming langsung mengambil tindakan ketika melihat Song Yunji muncul dan menggunakan pedang alam bakanya untuk menyerang Super Doluo Academy Shrek tersebut. Namun seperti halnya seorang Super Doluo, Yao Ming sama sekali tidak berdaya melawan Song Yunji dan karena itulah Minghai berusaha untuk menolongnya, namun belum sampai Minghai turut serta dalam pertempuran antara Yao Ming dan Song Yunji, tubuhnya sudah lebih dulu dihempaskan oleh Super Doluo lainnya siapa lagi kalau bukan sang Doluo Phoenix emas Yan Zhaoze. Yan Zhaoze meledakkan roh pelindungnya yang melepaskan cahaya keemasan menyilaukan sebelum kemudian menghujani Minghai dengan serangan bulu-bulu Phoenix-nya. Tidak hanya dua Super Doluo yang keluar, anggota sekte Tang lainnya pun segera keluar dari gerbang neraka dan turut melepaskan serangan yang semakin membuat camp militer Kekaisaran Ryu meledak dalam kekacauan. Yao Ming dan Minghai masih baku hantam sengit dengan para Super Doluo sebelum kemudian Yan Zhaoze meledakkan api Phoenix-nya dan membakar seluruh camp militer ketika bertukar lawan dengan Song Yunji. Ya, sekarang Yan Zhaoze berhadapan dengan Yao Ming di mana kepala Departemen Roh Pelindung Akademi Shrek itu melampiaskan kemarahannya karena terkudung di dalam pesawat mayat hidup Yuho dengan ngegebugin sang tetua agung sekte Roh Kudus. Yuho memblokir siapapun yang berpotensi membuat informasi tentang kekacauan camp militer ini bocor kepada Zhongliwu sehingga dua Super Doluo pun bisa melakoni pertempuran mereka dengan barbar dan ugal-ugalan sesuka hatinya. Meskipun digebugin sedemikian rupa oleh Yan Zhaoze, Yao Ming jelas tidak mau menyerah begitu saja dan segera menggunakan teknik roh ke-8 miliknya yaitu tebasan pemusnah alam baka. Namun lagi dan lagi Master Dunia Roh biasa seperti dirinya tidak akan mampu bertarung seimbang melawan Super Doluo seperti Yan Zhaoze, di mana hal yang sama juga turut dialami oleh Minghai yang pada akhirnya hampir saja turut digeprek oleh Song Yunji sebelum interupsi rumput biru perak mengganggunya. Kalau udah ngomongin rumput biru perak, kayaknya selama kita nonton Solain 2 ini tuh cuman ada satu orang yang memilikinya ya guys ya. Dimana satu orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah sang gadis suci sekte Roh Kudus Tang ya. Iya, sekarang Tang Ya juga turun tangan untuk menghadapi musuh-musuh yang entah dari mana datangnya ini dan hampir saja dia menyerang Ji Jochen kalau Bebe tidak menghentikannya lebih dulu. Sementara Bebe menghalangi Tang Ya, Ji Jochen segera membawa pedang bintangnya ke angkasa untuk mengaktifkan domain bintang-bintang pedang dan menghancurkan formasi alat pembimbing roh di langit camp militer Kekaisaran Ryu. Tidak hanya Bebe dan Ji Jochen, anggota sekte Tang lainnya juga terus melancarkan aksi-aksi mereka tidak terkecuali Ye Guyi yang meledakkan cahaya penyucian malaikatnya sebagai musuh alami Master Roh jahat.
Nan QQ dan Xiao Xiao juga tidak mau ketinggalan dan terus menghabisi satu demi satu anggota sekte Roh Kudus, sementara Kang Sad Boy senior versi Solen 2 alias BB masih berjibaku untuk menyadarkan kekasih hatinya. BB masih terus memanggil-manggil nama Tangya di sepanjang pertarungan dan berharap gadis yang masih mendiami sudut hatinya itu bisa mengingat masa lalu mereka kembali. Meskipun BB tahu Tangya yang sangat ini sangatlah berbahaya, hal itu masih tidak meruntuhkan niatnya untuk membawa gadis itu kembali ke jalan yang lurus. BB meledakkan domain Kaisar Naganya untuk menghancurkan kungkungan rumput biru perak Tangya. Namun pikirannya yang kacau membuat pemimpin 7 Moses Rex itu hampir saja menjadi bulan-bulanan anggota sekte Roh Kudus lain apabila Susansi tidak datang tepat waktu untuk melindunginya. Edian, gelo full baku hantam nih, dan momen epic nih episode 139. Emang Yuho ini tuh nggak ada matinya kalau urusan strategi dan pengintaian. Ya kira-kira apakah upaya BB menyadarkan Tangya bisa mendapatkan keberhasilan, atau kayak biasa dia bakal dihajar sampai babak belur oleh Mbak Yaya karena kesetboyannya? Nah, terus mampukah Yuho menahan Zhongliwu dan para tetua pemuja sampai Tangya diselamatkan? Kayak apa ngamuknya Zhongliwu kalau mengetahui kekacauan yang terjadi di luar tenda utama? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva. Rama di sini pamit. Bye bye.